Saudara, selain dikenal dengan Pantai Losari dan juga Masjid 99 kubahnya, Kota Makassar ternyata juga menyimpan sejumlah tempat wisata menarik dan juga memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat perspektif untuk dikembangkan. Pemerintah Kota Makassar pun melakukan sejumlah langkah dan upaya yang tentunya melalui program-program unggulan untuk memajukan sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Lantas, apa sajakah program inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar serta bagaimana capaian kinerja selama ini oleh pemerintah Kota Makassar akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Wida Anggreni hanya di Bincang Kita. Dan saudara, untuk membahasnya saya sudah kehadiran narasumber Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Halo Pak Wali, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa karebah? Baik sih, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu Pak Wali di sini ya. Pak Wali, terkait dengan Kota Makassar, sebenarnya selama kepemimpinan Bapak, apa visi dan misi dari Pemkot Makassar? Jadi visi kami adalah percepatan Makassar menuju kota dunia yang somber dan smart city. Somber itu bahasa Makassar, dan smart city dengan imunitas kuat. Jadi kata lain sekarang resiliensi, karena dulu zaman COVID jadi ada imunitas untuk semua. Nah, ada 4 konten di situ. Konten pertama kota dunia, konten yang kedua adalah somber dan smart city, dan konten ketiga adalah for all, untuk semua. Nah, itulah yang kami jalankan hingga saat ini. Dan juga yang menjadi salah satu potensinya adalah potensi pariwisata juga yang ada di Kota Makassar. Selain kalau ke Makassar kita ke Pantai Losari, iya, Masjid 99 Kubah, destinasi lainnya sebenarnya apa sih Pak Wali? Iya, pertama saya ingin sampaikan bahwa kata somber itu mengandung kaidah turistik, ya, bahwa keramahan, persaudaraan, dan welcomingnya orang Makassar itu sedikit khas. Nah, sehingga memang para wisata menjadi perwujudan daripada sikap-sikap anak-anak Makassar atau kota Makassar yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri. Karena kita punya tantangan. Selama ini kan Makassar selalu di luar hal-hal yang turistik, demo lah, iya, ya macam-macam. Tapi dengan Makassar pariwisata, selalu demo gitu ya. Tapi sampai di sana ternyata Makassar itu kota makan enak, tempat makan enak-enak sampai 3-4 hari kita tidak kehabisan makanan dalam tour of food itu. Dan saya kira sekarang ini dari kota demo sekarang sudah kota makan enak sekarang. Jadi image masyarakat itu lebih top of mind, hal-hal yang lebih turistik lah. Jadi untuk potensi pariwisatanya lebih ke kulinernya seperti kuliner itu. Jadi kalau destinasi kita tidak sebanyak yang lain, tapi kita punya pulau-pulau yang bagus. Ada Pulau Rajukang, Langkai, pulau-pulau yang tidak kalah dengan Bali. Kita punya spot diving yang cukup bagus. Kita punya heritage Benteng Fort Rotterdam yang cukup memberikan cerita yang panjang tentang kejayaan Makassar dan dunia. Kita punya beberapa destinasi, tapi umumnya orang ke Makassar itu destinasinya adalah makanan. Ya, dari lorong-lorong banyak makanan lorong yang enak, dari makanan-makanan yang sudah menjadi ikonik itu adalah bahagian. Kalau kita tanya misalnya 100 orang datang ke Makassar, kenapa datang ke Makassar? 98 mengatakan saya ingin makan enak di Makassar. Jadi wajar ya kota makan enak seperti itu. Kota makan enak. Lalu kemudian terkait dengan ekonomi kreatif yang juga sangat perspektif nih untuk dikembangkan di sana. Sejauh ini seperti apa Pak Wali? Pertama, pelibatan seluruh masyarakat, terutama kalau teman anak-anak kita yang Gen Z dan millennials. Maka dengan itu kami secara keuangan pendekatan kami ada di lorong-lorong, di ganggang, tempat yang sangat sebelumnya tempat yang sangat abandoned itu tempat yang terlantar lah, yang kemudian dengan inisiatif masyarakat mereka membangun dirinya sendiri, bukan hanya membangun ruangnya, tapi anak-anak kita dengan kreativitasnya, misalnya dalam hal tanaman, misalnya memelihara lobster air tawar,
memelihara maggot untuk sampah, kemudian dengan kerajinan tangan, dengan beberapa bahkan startup lorong, startup itu lahir dari lorong, namanya startup lorong, dengan UMKM atau SMI yang diinkubasi dalam inkubator center Makassar, yang kemudian didigitalisasi. Setelah mereka lengkap, muncullah startup lorong. Jadi intinya adalah di pemberdayaan seluruh genre lah, seluruh generasi lah. Pemberdayaan seluruh generasi, dan yang menarik juga di Kota Makassar adalah lorong wisata. Lorong wisata. Itu boleh dijelaskan seperti apa sih Pak Wali, dan apa yang menginisiasi Wali Kota Makassar, Pemkot Makassar melakukan lorong wisata ini, membentuk lorong Jadi wisata? lorong itu dalam sebuah struktur perkotaan, filosofinya adalah ibarat kalau tubuh manusia, lorong itu adalah sel. Kalau kita ingin membuat tubuh manusia itu sehat, maka sehatkan selnya. Karena kalau selnya sakit, maka satu tubuh kota itu sakit. Maka dengan itu 8.000 lorong di Makassar lewat motivasi dan program pemerintah kota dan didasari atas inisiasi warga secara sukarela dan berkelompok, yang kemudian membangun inisiasi-inisiasi, kemudian kita mensupporting mereka, dan alhamdulillah hasilnya sekarang ada sekitar 2077 lorong. Ada sekitar 1.600 yang sudah ber-CCTV, dan dengan sistem data yang berbasis QR Code dan Metaverse, dengan monitoring seluruh skala-skala, baik skala sosial, ekonomi yang kita coba ukur per lorong, dan hampir semua lorong itu sudah berpenghasilan dengan memelihara lobster air tawar, cabai, dan lain-lain. Dan lorong-lorong memberi kontribusi terhadap kestabilan inflasi di Kota Makassar. Seperti apa kontribusinya tuh Pak Wali? Karena dia mampu memperkecil Gini ratio. Kemudian yang kedua, menstabilkan inflasi. Karena kebutuhan masyarakat lorong terpenuhi oleh city farming yang ada di situ. Nah, lorong wisata itulah ini adalah sebuah serial lorong. Dulu namanya lorong tidak rantasa atau tidak lorong bersih. Kemudian ada lorong sehat, ada lorong garden, longgar. Dan ini seri terakhir namanya lorong wisata, yang kita coba gambarkan bahwa yang dulunya lorong dihindari orang, takut di sana, gelap, tempatnya mohon maaf, ada orang-orang anak-anak yang selalu mengganggu orang lain, bahkan banyak hal-hal yang menyangkut kriminal. Sekarang menjadi lorong yang terang, enak dikunjungi, ada makanan enak di dalam, masyarakatnya ramah, dan kemudian mereka dalam kelompok-kelompok lorong ini terus menumbuhkan inisiasi-inisiasi positif untuk memperkuat dan mengeksiskan lorongnya mereka semua. Wah, jadi ada kegiatan-kegiatan positif ya Banyak yang sekali. dilakukan. Banyak Jadi Anda sekali. bisa membayangkan saudara gang-gang yang ada di Kota Makassar, Betul. yang disebut dengan lorong wisata ini sudah disulap menjadi indah dan juga nyaman. Wah, Siap. menarik sekali nih terkait dengan program-program unggulan dari Ya. pemerintah Kota Makassar. Akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan tentunya saya masih bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Denny Pomanto. Menarik sekali tentang lorong wisata yang ada di Kota Makassar. Lalu tanggapan masyarakat dengan dibangunnya lorong wisata Longwis ini seperti apa Pak Wali? Yang jelas kalau kita mengukur adalah aksi dari masyarakat itu adalah bagaimana lorong itu bisa terpelihara dengan baik. Karena itu kan untuk mereka, bukan untuk pemerintah Kota Makassar. Makanya kenapa kami yang pertama menumbuhkan inisiasi dulu dengan motivasi yang diberikan oleh pemerintah kota. Begitu mereka pun inisiasi, contoh nama lorongnya mereka pilih sendiri, komoditi apa yang mereka ingin tanam mereka sepakati sendiri, kemudian warna dan grafiti lorongnya mereka sepakati sendiri, kemudian mekanismenya mereka sepakati sendiri. Sistem pembagian tugasnya mereka sepakati sendiri. Walaupun akhirnya pemerintah kota membuat institusi yang namanya Dewan Lorong. Karena setelah lorong itu berproduksi, terus memiliki keuntungan, kan mereka berbagi. Maka harus ada yang ngatur.
Nah, yang menariknya Dewan Lorong ini terdiri atas 3 unsur. Unsur orang-orang yang berkarismatik di situ, pemimpin karismatik, kedua pemimpin wanita, dan yang ketiga pemimpin millennials. Oke. Jadi semua unsur ada di situ. Nah, sehingga keterwakilan zaman atau era atau generasi itu betul-betul lengkap. Nah, yang pertama tentunya tujuan kami adalah bagaimana lorong-lorong tidak memberi kontribusi hal-hal negatif bagi kota. Yang ketiga paling tidak dia bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan keempat adalah mereka ikut membangun Makassar dari lorong. Dan alhasil banyak indikator-indikator dari Badan Statistik Nasional itu BPS ya, memberi tanda bahwa keberhasilan dari lorong wisata itu jelas sekali. Misalnya tadi inflasi yang terkontrol, kemudian Gini ratio. Jadi tadinya Gini ratio kita antara kaya dan miskin terlalu jauh, sekarang makin dekat karena ada ekonomi mikro yang lahir di lorong dan tumbuh di lorong yang semakin hari semakin kuat. Oke, jadi pastinya ekonominya di Kota Makassar semakin kuat dengan adanya lorong wisata ini. Lalu Betul kemudian sekali. kalau di Kota Makassar juga selalu banyak event-event ya, acara-acara yang mengundang wisatawan. Di tahun 2022 ada 50 event. Di Ya. tahun 2023 ini seperti apa Pak Wali? Iya, 2023 ini banyak event internasional. Di samping event-event yang sedang-sedang itu sudah jadi event rutin kita. Ada rutin dan ada memang kita sebagai host. Contoh, Hari Otonomi Daerah dihadiri oleh 514 kabupaten kota, tambah 38 provinsi. Itu kan tandanya bahwa Makassar itu sudah menjadi bagian daripada kota yang sangat diminati secara nasional. Kemudian kita tuan rumah dari Multilateral Naval Exercise Komodo, 36 negara. Itu berarti bahwa peran-peran dunia dari Makassar itu betul-betul sudah menjadi bagian yang nyata hari ini. Makanya visi misi kami jadi kota dunia itu sudah terbukti karena peran-peran sebagai tuan rumah dari event-event dunia itu terbukti. Yang ketiga, kami menjadi host atau tuan rumah Kongres Arsitek se-ASEAN, 10 negara. Dan hampir 1.000 arsitek Indonesia dan ASEAN hadir di Kota Makassar. Dan itu sangat berhasil. Kemudian kita jadi tuan rumah kunjungan benchmarking daripada calon eselon 1 pemerintah Singapura. 43 calon pejabat datang ke Makassar. Dan kemarin Ibu Menteri Sosial menjadikan Makassar menjadi tuan rumah daripada pertemuan disabilitas seluruh ASEAN. Wah, jadi banyak event-event internasional ya. Banyak di samping memang kita punya event F8 yang memang sudah menginternasional, yang sudah rutin. Lalu kemudian dampaknya terkait dengan geliat pariwisata di sana dengan event-event internasional ini seperti apa, Pak? Tentunya kita mengusung satu tagline baru kita, Kota Makan Enak. Dan itu terlihat di statistik bahwa kontribusi F&B, food and beverage, itu adalah kontribusi core ekonomi Kota Makassar yang paling agresif. Dia naik 14% daripada misalnya perdagangan atau properti. Itu tandanya bahwa event-event ini memberikan trigger, pemacu dan pemicu terhadap pertumbuhan ekonomi secara skala kota. Dan alhamdulillah tadi baru saja pada saat kesini saya meresmikan promosi lewat penumpang pesawat terbang untuk kita memberikan sampel-sampel makanan. Tadi ada pisang hijau, kita bagikan seluruh penumpang pesawat terbang dan ada 10 pesawat terbang nanti yang kita akan bagikan. Itu tidak lain adalah mempromosikan ini karena apa yang kita buat event itu akan kembali menjadi income yang sangat baik untuk Kota Makassar. Oke, Ya, jadi itu. memberikan income yang sangat baik untuk Kota Makassar. Ya. Kemudian juga pastinya pemerintah Kota Makassar ini juga meraih sejumlah penghargaan, apresiasi. Salah satunya penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI Betul, 2023 dengan adanya Desa Lantebung. Itu seperti Ya. apa Pak Wali? Ya, ini kan ironis sekali. Di tengah kota ada desa, ada kampung, di tengah mangrove, hutan mangrove. Di mana masyarakatnya mengelola mangrove itu dan menghasilkan beberapa tangkapan-tangkapan kepiting, budidaya kepiting
yang kemudian kepiting itu dibuatkan tepung, kemudian dibuatkan dengan apa namanya kacang yang begitu enak, dan itu sebuah ekosistem atau sirkular ekonomi yang sangat menarik, yang betul-betul green karena orang bisa menikmati di tengah mangrove. Nah, alhamdulillah kita masuk dalam pilihan dari Kementerian Pariwisata menjadi destinasi terbaik lah masuk desa wisata. Barusan juga minggu lalu kita dinobatkan menjadi 5 kota kreatif Indonesia. Nah, sehingga saya kira hampir dalam semua sisi pariwisata Kota Makassar selalu eksis di situ. Wah, selalu eksis ya. Ada desa wisata di Kota Makassar, iya, bernama Lantebung. Kita akan lanjutkan lagi saudara perbincangan ini bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Bincang Kita, saudara, dan masih bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto. Pak, kalau misalkan di Kota Makassar ini kan selalu ada program unggulan, inisiatif dari Bapak Wali. Kemudian untuk di sektor pariwisatanya sendiri adalah dengan mengembangkan induk pariwisata. Bisa dijelaskan tujuannya seperti apa, Pak Wali? Oh ya, rencana induk pariwisata yang sebentar lagi akan disahkan oleh DPRD. Tidak lain adalah tentunya kita ingin ada kontinuitas atau sustainabilitas daripada pemerintahan. Tidak tergantung pada siapa yang memimpin kota Makassar, tapi prinsipnya adalah jalan peta jalan pariwisatanya itu jelas. Nah, sehingga semua apa yang kita buat akan bersinergi, berkolaborasi secara tidak langsung dan justru akan terakumulasi sehingga dampak dan impact-nya, terutama impact dan dampak positifnya itu menjadi terukur, terencana, dan kita tahu apa yang kita harus lakukan sehingga tidak sporadis. Nah, sehingga rencana induk pariwisata Makassar itu ya alhamdulillah sudah rampung, tinggal pengesahan teman-teman di DPR. Kemudian kalau berbicara mengenai pariwisata, ekonomi kreatif ini juga nggak jauh dari UMKM. Untuk pengembangan UMKM di Kota Makassar seperti apa, Pak Wali? Jadi kita ada sekitar 15.000 UMKM yang terdaftar, yang belum terdaftar kita sementara registrasi, karena kita punya pelayanan misalnya NOP ya, perizinan untuk ya rata-rata perusahaan-perusahaan kecil ya, terutama SMI, UMKM. Nah, itu di kontainer kita punya kontainer ada 140 kontainer di hampir semua kelurahan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengembangkan UMKM-nya. Kedua, kita memiliki inkubator center. Siapapun free kita inkubasi dan kita bina mereka supaya layak jual bahkan layak ekspor. Kita sudah punya beberapa peralatan-peralatan untuk membantu mereka. Misalnya dibantu untuk desainnya, untuk brandingnya, untuk pemasarannya, dan banyak hal-hal yang memang digitalisasinya. Sehingga mereka setelah keluar dari inkubator center itu sudah betul-betul layak jual, bahkan layak ekspor malah. Dan saya kira dia sudah bisa kita katakan dengan startup lorong istilahnya seperti itu. Hasilnya seperti apa nih Pak Wali setelah langkah dan upaya yang sudah disebutkan tadi terhadap teman-teman UMKM? Jadi masyarakat itu mendapatkan nilai tambah yang luar biasa ya. Jadi yang tadinya jual barangnya cuma misalnya 10.000, setelah diinkubasi bisa 50.000 karena packagingnya bagus, semua terukur baik, rasanya dikurasi, jadi semua distandarisasi lah ya, standarisasi agar ada standarisasi rasa, standarisasi kualitas sehingga masyarakat akan pasti akan ketagihan dengan produk-produk itu. Untuk target kedepannya terhadap teman-teman UMKM di Makassar seperti apa, Pak Wali? Iya, saya kira memang UMKM dan orang wisata ini sebuah ruang dan kegiatan yang memang harus bersama-sama karena rata-rata UMKM itu ada di lorong-lorong. Ya, misalnya, dan mereka sekarang sudah punya penghasilan cukup bagus karena
Pangsa Makassar yang 1,5 juta jiwa di Makassar dan hampir 3 juta jiwa di sekitar Minasata, itu pangsa pasar yang sangat baik. Nah, sehingga memang mekanisme pasar ini atau rantai produksi ini betul-betul kita harus rancang dengan baik ya, sementara ongoing atau sementara jalan, di mana pelibatan UMKM menjadi pelibatan yang utama, sehingga betul-betul ekonomi masyarakat itu tumbuh secara mandiri dengan mekanisme pasar yang natural. Dia tidak ya sementara kita intervensi. Nah, sehingga betul-betul masyarakat itu menjadi pelaku ekonomi yang kuat lewat UMKM. Pelaku ekonomi yang kuat lewat UMKM. Selain perhatian terhadap UMKM, potensi pariwisata, ekonomi kreatif, yang juga menjadi perhatian dari pemerintah Kota Makassar adalah terkait dengan kasus stunting kemudian yang di Kota Makassar. Itu seperti apa, Pak Wali? Memang dalam pengukuran pemerintah pusat kan ada dua model pengukuran. Pengukuran yang standar itu kami 18%. Itu artinya kedua terendah setelah Kabupaten Baru. Nah, kami punya tekad untuk zero stunting. Ini juga perintah dari pemerintah pusat. Nah, sementara ada sekitar kalau tidak salah ada 2.300 lah yang potensi stunting yang sekarang kita keroyok, kita bagi kita marking satu-satu. Nah, sehingga ini bisa diatasi secara terpadu, serentak, dan sekarang beberapa SKPD kami bagi tugas agar supaya stunting ini bisa cepat sampai ke zero stunting. Kami yakin betul, walaupun memang zero stunting ini tidak mudah bagi Makassar, bukan karena kita tidak jalan, tapi karena adanya urbanisasi. Yang potensi stunting ini akhirnya tidak jadi stunting. Kemudian data yang potensi stunting baru dari daerah, misalnya begitu. Nah, sehingga posisi inilah yang saya kira tidak membuat kami juga mengeluh, tapi kira-kira ceritanya seperti itu. Sehingga intensitas menurunkan stunting ini sampai zero, itu harus usaha yang melibatkan semua orang dan terpadu dan konsisten. Oh, jadi tetap optimis ya untuk zero stunting di tahun 2024. Tantangan terberatnya seperti apa, Pak Wali? Kenapa? Tantangan terberatnya untuk percepatan Saya kira tantangan terberatnya ini adalah deteksinya, ya, karena kita kan tidak tahu bahwa kan stunting itu dimonitoring dari ibu hamil, bukan pada saat melahirkan. Ibu hamil. Kalau ada ibu hamil yang anemia atau kekurangan darah, itu potensi stunting anaknya lahir itu stunting besar sekali. Jadi tantangan terberatnya adalah mendata potensi stunting ini. Nah, memang kita ada juga program Jagai Anakta, kita ada program pendampingan 1000 hari kelahiran pertama bagi ibu-ibu hamil. Jadi memang kita mengintervensi bantuan ke ibu-ibu hamil agar ibu hamil paham betul bagaimana dia memelihara anak dari kandungan, sehingga akan melahirkan anak-anak yang sehat, yang tentunya jauh dari stunting. Oh, jadi sudah ada langkah pencegahan juga yang kemudian dilakukan. Untuk kedepannya dari pemerintah Kota Makassar sendiri nih, Pak Dhani, apa rencananya, kemudian target di tahun 2023 ini akan seperti apa? Silahkan. Iya, jadi memang menuju zero stunting ini sudah menjadi program nasional. Dan kita monitor terus ya, perkembangan berat badan, kemudian kecerdasan anak, itu kita monitor terus. Ke dokter-dokter kami punya pelayanan misalnya home care yang begitu masif, kita punya juga peralatan, kita punya juga kendaraan untuk, itu kita jadikan sarana untuk sekaligus memantau stunting dan bagaimana membuat stunting itu terus menuju zero stunting. Artinya kami optimis sekali ya dengan apa yang kami punya hari ini, apalagi kami sekarang sudah memasang sekitar hampir 8.000 CCTV di lorong-lorong, karena yang banyak stunting itu kan orang-orang di lorong. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan orang-orang yang punya, orang-orang juga yang middle high atau orang-orang yang berduit itu juga bisa stunting gara-gara pengetahuannya kurang tentang pemeliharaan anak. Jadi stunting itu bukan persoalan, memang persoalan ekonomi menjadi dominan, tapi persoalan pengetahuan itu yang lebih penting daripada
ekonomi malah. Oke, terakhir nih Pak Dhani, apa kemudian harapan atau mungkin yang ingin disampaikan terkait dengan rencana kedepannya ekonomi kreatif pariwisata di Kota Makassar akan dibuat seperti apa? Silakan Pak Dhani. Ya, jadi ujung-ujung dari membangun sebuah kota itu adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu diukur oleh beberapa indikator. Indikator yang terukur oleh otoritas memang yang mengukurnya, misalnya BPS. Nah, saya kira yang pertama adalah economic growth. Pertumbuhan ekonomi sekarang kita 5,4 di atas ekonomi nasional dan Sulawesi Selatan. Sekarang kami punya inflasi itu 2,49 walaupun naik di atas sedikit di atas nasional dan sedikit di atas provinsi, tapi memang kondisi tekanan inflasi itu sekitar 3 itu yang paling ideal untuk Kota Makassar. Nah, apa tujuan terakhirnya? Bagaimana ekonomi growth tumbuh terus. Dulu kita pernah mencapai 8,79%. Dan tentunya juga PDRB kita juga naik. Walaupun kemarin pandemi dia tetap dia stagnan, dia tidak turun, tapi sekarang terus naik. Sehingga income per kapita pun seperti itu. Nah, inilah ukuran-ukuran yang kita harus kejar. Dan itu menandakan, termasuk Gini ratio semakin sempit agar uang yang dinikmati masyarakat itu merata antara ke masyarakat kecil dengan masyarakat yang secara ekonomi kuat. Targetnya adalah kesejahteraan untuk masyarakat di Kota Makassar dengan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pemanto telah hadir di bincang kita pada hari ini. Dan kami akhiri perbincangan saya bersama dengan Wali Kota Makassar. Saya Winda Anggreni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.